itu bukan gitu. Pemateri. Kalau misalkan ganti ke Zoom bagaimana? Jadi ini sama konek, ini sudah dikasih kodenya nih sama. Misalkan pakai perawatan Zoom kan saya ada akunnya yang premium itu dokter. Ini kan ini dikasih ini sama Unimus. Bukan Unimus ya? Itu kuliah Unimus sih. Jadi lebih ke undip gitu. Ini juga ini di sini. Ini tuh saya dikasih sudah. Harusnya maksudnya kalau harusnya itu kan buka kan bisa langsung ya. Nah ini kan ini kan harusnya maksudnya kan ke sini. Mempresentasikan kepada semua orang. Ini ya yang panah ke atasnya loh. Sebentar. Jadi saya tuh coba bisa. Bisa mengikut. Sinyalnya kok mudun. Iya. Oh, ini sudah ada suaranya, Bu. Sekarang tinggal presentasikan seluruh layar Anda. Mas coba dicek tuh keluar nggak ya? Aku komitmen. Kamu lock lagi di situ kan? Belum. Masih linknya. Oh, linknya. Iya dikasih aja tadi. Tak kirim. Ini kayaknya sudah masuk sih sebetulnya. Kayaknya sudah masuk. Ini enggak bisa lihat. Jadi Perdana waktunya silang 10 menit nih. belum ya? Belum masuk. Aku tak ceknya sih itu mahasiswa sharing online ya. Slide-nya sudah terlihat, dokter. Udah? Oh ya sudah. Berarti setengah 9. Ini enggak apa-apa. Oh iya. Mungkin saya bisa Oh iya. Itu enggak usah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas suara saya Terdengar, dokter. ya? Oke. Siang ini kita akan memulai pembelajaran mengenai mungkin 5 kali. Saya lebih mengenai gangguan psikotik yang sifatnya fungsional dan juga ada yang organik, kemudian ada mental retardasi untuk gangguan perkembangan dan insomnia, kalau tidak salah itu seperti itu. Oke, kita mulai sore ini mengenai gangguan skizofrenia.
Slide-nya bisa jelas atau mungkin saya ini ya, saya pindahnya susah ini ya pakainya. Pindah slide-nya. Ini tak besarkan nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Makanya kok nggak bisa. Lihat sini kan? Oh, Lihat ini. lewat sini. Bukan ini lihat ini. Ini. Bukan, ini mungkin barangkali ini. Oh, ini. Kenapa nggak bisa pakai ini ya? Slide-nya kenapa ya nggak bisa pindah-pindah ini ya? Atau coba di close dulu dok. Apa ya, slide-nya ya, saya close dulu ya. Iya dok. Di stop sharing. Ini terus ini saya buka di sini. Ini nggak bisa mana Bu, ngeklik. Kenapa kok jadi hang ya? Save itu. Apa bukanya bukan dari sini tapi buka langsung di dokumennya. Ini sebenarnya itu hanya ini dan ini, cuman ini Udah. Itu di close dulu aja. oh, bisa sebentar. Berarti harus keluar itu dulu tadi ya? Ini coba di slideshow dulu. Nah, ini terus Tinggal pindah-pindah ini pakai ini aja. di insert. Bismillah. Bismillah, kita mulai ya. Mudah-mudahan sudah bisa lancar ya. Di sana jelas? Jelas dokter. Ya, kita mulai tadi schizophrenia, di mana schizophrenia itu merupakan suatu gangguan yang ditandai dengan gejala-gejala yang mendasar secara umum, yaitu adanya suatu distorsi pikir dan adanya suatu distorsi persepsi serta afektif yang tidak serasi atau tumpul. Jadi kalau Anda belajar mengenai schizophrenia, maka gangguan mendasarnya adalah distorsi di proses pikir, adanya gangguan atau distorsi di persepsi dan afek yang tidak serasi atau tumpul. Pada gangguan schizophrenia, kesadarannya jernih dan kapasitas mental biasanya dipertahankan cukup baik, meskipun ada suatu defisit kognitif yang bisa terjadi dalam perjalanan waktu pada saat seseorang mengalami gangguan schizophrenia. Jadi kalau memeriksa pasien gangguan schizophrenia ternyata ada gangguan kesadaran, berarti kemungkinan dia bukan schizophrenia atau seorang gangguan schizophrenia mempunyai komorbid penyakit
fisik atau organik, seperti itu. Psikopatologi yang penting yang dialami oleh seorang yang mengalami gangguan skizofrenia adalah gangguan di pikirnya, proses pikirnya, yaitu adanya thoughts of echo misalnya, atau pikiran bergema, kemudian ada thoughts insertion atau withdrawal, di mana ada suatu gangguan pikir yang disertai dengan penyisipan pikir, biasanya seperti itu, atau pikiran seperti disedot. Jadi merasa bahwa ada suatu kekuatan mungkin, atau seseorang yang mengambil atau menyedot istilahnya pikirannya. Atau mungkin disertai dengan pikiran penyiaran. Di sini adalah bagaimana merasa bahwa apa yang ada dalam pikirannya orang akan mengetahui tanpa harus dia bercerita atau menyampaikan sesuatu. Jadi kalau Anda bayangkan kayaknya pikiran itu kayak ada antenanya, sehingga pikiran itu disiarkan kemana-mana, semua orang bisa mengerti apa yang ada di dalam pikirannya. Pasien merasa bahwa saya nggak punya privasi lagi, nggak bisa nyimpen rahasia, karena semua orang begitu saja mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya, yang disebut dengan thought broadcasting. Kemudian ada delusional perception atau delusion of control. Jadi waham persepsi atau waham pengendali dan waham pengendalian. Jadi kalau waham persepsi biasanya ada suatu gangguan persepsi misalnya, dan gangguan persepsi itu diolah menjadi pikiran salahnya dia. Jadi misalnya bahwa saya mendengar suara yang menyuruh saya untuk memberitahu kepada seseorang misalnya, supaya seseorang itu tidak celaka. Suaranya jelas bahwa orang itu kalau tidak saya beritahu maka dia akan menjadi celaka, misalnya begitu. Dan itu pikiran salahnya dia mendengar itu dari gangguan persepsinya. Pikiran salahnya dia bahwa adanya suara itu merupakan suatu tanda bahwa seseorang itu mempunyai kemungkinan bahwa dia akan mengalami suatu accident. Jadi persepsi yang salah diolah lagi dengan pikirannya yang salah. Kemudian ada pikiran dipengaruhi atau passivity. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu karena ada sesuatu kekuatan atau pikiran yang mempengaruhi dirinya. Influence of atau disebut juga yang mengatakan passivity. Kemudian ada halusinasi pendengaran yang isinya adalah komentar atau membicarakan tentang pasien. Jadi seperti ada orang ketiga yang ngobrol mengomentari diri pasien itu. Kemudian gangguan pikir yang lain adalah adanya suatu gejala-gejala negatif. Jadi yang ditampilkan ini hanya menunjukkan bahwa psikopatologi yang penting yang terjadi pada orang dengan gangguan skizofrenia ini ditunjukkan dengan gejala ini. Jadi kalau misalnya Anda ketemu seorang yang diduga psikotik dan Anda mau mengarah ke skizofren, tentunya lebih baik kita cari pikiran-pikiran yang bizar. Halusinasi kita cari lebih ke halusinasi akustik dengan mungkin discuss isinya atau komentar. Sehingga Anda tidak terlalu lama ya ininya. Pada skizofrenia ternyata frekuensinya itu cukup ini ya, banyak ya. Dari populasi itu ada 1%
Dan biasanya terjadi atau onset itu pada usia dewasa muda, 16 sampai 25 tahun. Kenapa kayak begini? Kedap-kedap kenapa ya? Kenapa? Full screen Bu, biar di presentasinya kelihatan, tapi Enggak gitu ya? Kenapa ya? lanjut saja Bu. Ya, sebentar ini masih ini. Skizofrenia di pengertian yang juga bisa dipahami, yaitu suatu gangguan yang dimana ada suatu kelompok gejala yang khas, yaitu yang biasa disebut dengan simptom positif dan simptom negatif. Pada gangguan skizofrenia ini, karena adanya simptom positif negatif itu akan mengalami suatu deteriorasi atau kemunduran sosial, okupasi, atau interpersonal relationship. Jadi kalau Anda ketemu gejala, harus digali adanya deteriorasi atau impairment atau suatu kemunduran fungsi yang menunjukkan bahwa seseorang itu mengalami suatu gejala. Jadi kalau hanya gejala saja, tidak ada suatu dampak kemunduran fungsi akibat psikopatologinya itu, kita belum bisa mengatakan bahwa seseorang itu mengalami suatu gangguan. Kemudian kalau di dalam ICD-10 atau PPDGJ-2, gejala-gejala itu kontinus sekurang-kurangnya 1 bulan. Tapi kalau di dalam DSM-4, DSM-5, maka perjalanan itu sekurang-kurangnya adalah 6 bulan. Jadi tergantung nanti kita mau menggunakan panduannya apa, kayak begitu. Belajar sedikit mengenai skizofren, kita belajar teori mengenai ada teori Kraepelin, ada Blailer, ya. Di Emil Kraepelin itu teorinya dikatakan bahwa gangguan ini muncul pada awal kehidupan, jadi masih dalam pertumbuhan, sehingga sangat menyebabkan suatu deteriorasi, apalagi dengan perjalanannya yang kronik, yang pada akhirnya kemunduran itu bisa tak terhingga karena dia terjadi pada awal perkembangan, disebutnya sebagai demensia prekop. Artinya seorang yang mengalami gangguan skizofrenia yang terjadi di awal kehidupan perkembangan akan terjadi suatu kemunduran yang sangat buruk dengan perjalanannya yang kronik sampai seperti orang demensia. Padahal dia kan masih muda, makanya disebut dengan sepertinya demensia prekop. Kondisi gangguan itu tidak ada suatu perubahan organik di dalam otaknya. Jadi memang betul-betul suatu keadaan fungsional. Jadi tidak ada mungkin kerusakan jaringan otak dan sebagainya, tidak didapatkan. Klinis kalau teori Kraepelin dikatakan adanya gangguan atensi, perhatian, halusinasi yang terjadi adalah halusinasi auditorik. Kemudian ada pikiran bergema atau thoughts of echo ya. Kemudian thoughts influence atau dipengaruhi, dan proses pikirnya ada suatu asosiasi longgar. Sedangkan afeknya datar, bisa disertai dengan gangguan fungsi dan penilaian kognitif. Jadi kognitif itu bukan semata-mata kecerdasan seperti IQ ya, tapi kognitif itu pada orang dengan skizofren seringkali yang terganggu adalah di fungsi eksekutifnya, verbal fluensinya misalnya seperti itu. Kalau menurut teorinya Egan-Blauer, sebetulnya dia memperbaiki dari kriteria Kraepelin yang tadinya dikatakan demensia prekop, di mana pada teori Kraepelin itu terjadi suatu cognitive impairment yang sangat buruk, yang pada akhirnya oleh Blair dikatakan
splitting of mind. Jadi jiwanya yang terbelah atau terpecah. Schizophrenia, sisos itu kan sebenarnya terbelah ya, dikatakan jadi splitting of mind. Kalau teori Blower di sini dikenal dengan 4A, yaitu affective blunting, tumpul, kemudian disturbance of association atau proses pikirnya yang mengalami ada suatu autism dan disertai juga ambivalensi. Jadi 4A itu affective blunting, asosiasi, disturbance tadi, autisme dan ambivalensi. Ambivalensi itu fragmented emotional response. Ini sangat susah kalau ada gejala kayak gini diobatin itu. Jadi kalau ketemu gejala ini kita berpikir mengenai Blower. Kemudian yang ketiga teori dari Kurt Snyder. Kalau Kurt Snyder itu terkenal dengan teori first sini first rank symptom ini adanya suatu halusinasi pendengaran atau auditorik. Jadi sepertinya hal-hal yang sangat bermakna terhadap gangguan skizofrenia itu adalah halusinasi auditorik. Makanya di dalam pemeriksaan untuk halusinasi auditorik Anda harus betul-betul bisa menguasai dengan baik supaya tidak salah. Halusinasi itu biasanya berisi misalnya ada suara orang ngobrol atau bertengkar, jadi berdiskusi sendiri. Atau suara orang yang mengomentari atas penderita tersebut. Bisa komentar baik, bisa komentar yang tidak baik. Atau pasien itu merasa mendengar pikirannya sendiri, sehingga dia seolah-olah bercakap-cakap dengan pikirannya tersebut. Halusinasi pendengaran atau auditorik pada first rank, kemudian ada gangguan batas ego atau ego boundary disturbance, yaitu adanya suatu somatic passivity, mengatakan bahwa apa yang dialami di dalam tubuhnya, gerakan-gerakannya itu bukan kemauannya dia, tapi ada kekuatan yang mempengaruhinya. Kemudian ada thought withdrawal, kemudian tadi sudah dijelaskan seperti teori yang awal tadi ya, bahwa kunci-kunci untuk gangguan skizofrenia itu utamanya adalah pikiran-pikiran yang besar. Ada thought withdrawal, thought insertion, thought broadcasting, mid feeling, yaitu rasanya perasaan saya itu kayaknya nggak enak nih, kayaknya jadi dibuat oleh orang lain. Atau mid impulse, tindakan kemauannya bukan mau saya, tapi ada yang mempengaruhi orang atau dipengaruhi oleh orang lain. Pada yang second rank symptom ini ada suatu yang disebut gangguan persepsi. Di sini gangguan persepsi bukan yang halusinasi auditorik, tapi di luar itu. Ada visual misalnya, olfaktorius mungkin, atau mungkin gustatorik atau taktil. Kemudian ada delusi atau waham, tapi bukan yang termasuk yang besar tadi. Adanya kegaulan atau kebingungan yang nampak misalnya ada kesadaran berkabut, disorientasi, tapi ini bukan gangguan kesadaran. Penurunan kemampuan berinteraksi. Jadi pada orang-orang dengan gangguan skizofrenia mungkin lebih sering menarik diri misalnya. Perubahan alam perasaan bisa depresi ataupun euforik. Perasaan pemiskinan emosional, yaitu perasaannya sepertinya terbatas banget, minimal banget. Sehingga orang melihat nampaknya kok diam ya. Kayaknya dia nggak connect deh kalau ketemu sama orang. Kayaknya dia lebih senang sendiri. Dia terpaku pada dunianya sendiri, sehingga nampak seperti orang autistik. Dia diam dalam dunia sendiri. Kadang nampak sampai seperti ngomong sendiri. Perjalanan dari gangguan skizofrenia ini biasanya
continuous atau terus, jadi dia berlangsung terus. Makanya kita harus berpikir kalau misalnya dia tanya, dok, saya diobati sampai kapan ya? Kita harus kembali ke sini bahwa perjalanannya adalah continuous. Sehingga obat yang Anda gunakan adalah saya ngobati pada saat dia sakit. Kalau dia sudah sembuh, saya harus jaga dia supaya perjalanan itu tidak continuous. Sehingga dia harus berhenti perjalanan sakitnya itu. Kalau dia sudah berhenti, apakah saya harus hentikan obatnya? Hati-hati, karena ini penyakit yang sifatnya kronik juga, maka kita harus mengatakan jangan sampai dia muncul lagi. Artinya kita pelan-pelan memberitahu bahwa nyatanya harus minum obat dalam waktu yang cukup panjang. Selain continuous, maka dia juga episodik dengan progresivitas atau stabil tapi defisit. Jadi nanti kalau belajar mengenai yang afektif, gangguan afektif bipolar, beda lagi ya. Kalau bipolar itu episodiknya dia recovery, tapi kalau ini episodik dengan progresif. Dia akan berulang, tapi kalau dia sekarang sakit yang pertama, penyembuhannya dia bisa bagus, sedangkan sakit berikutnya kalau dia kambuh, ada suatu progresivitas, maka dia mundur. Yang tadinya bisa awal sembuhnya 100%, maka ini menjadi hanya 98%, misalnya seperti itu. Episodiknya ini bisa terjadi penyembuhan yang sifatnya lengkap atau tidak lengkap. Kalau lengkap nanti mengalami recovery memang ada, tapi tidak banyak orang yang schizofren dengan penyembuhan yang recovery. Kemudian kalau incomplete remission biasanya terjadi kemungkinan adalah residual, gitu ya. Sedangkan untuk belajar mengenai schizofrenia, kita juga bisa melihat dari fasenya atau stage-nya. Biasanya dibagi ada fase prodromal, fase aktif, dan fase residual. Close dulu mungkin aja. Ini masih kok sebentar. Kok masih share screen, Bu? Masih share screen. Kok nggak muncul? Saya lupa akses ini. Nanti goyang-goyang enggak? Enggak ya? Goyang-goyang. Kenapa ya? Ya, kita belajar mengenai sekarang pengertian fase prodromal. Fase prodromal di sini dimaksudkan adalah seseorang yang mengalami suatu kemunduran fungsi yang terjadi, tetapi orang tersebut belum pernah sakit, belum pernah mengalami fase aktif. Dan kondisi ini tidak disebabkan oleh suatu gangguan afek atau akibat penggunaan nafsa yang berlangsung sedikit-sedikitnya ada dua gejala prodromal tersebut, deteriorasi tadi. Jadi kalau Anda bayangkan orang yang tiba-tiba misalnya
Tidak ada halusinasi, tidak ada waham, tidak ada ngomong yang kacau, lantur. Tapi orang itu nampak diem, menarik diri, nggak banyak ngomong, perawatan dirinya jelek. Yang berlangsung bisa lama. Biasanya kalau fase prodromal ini panjang, baru bisa setahun, 2 tahun lama sekali munculnya, maka prognosisnya akan jelek. Dibandingkan dengan yang fase prodromalnya pendek, kemudian muncul aktif, itu malah lebih cepat diatasi. Sedangkan residual ditandai adanya fase aktif dulu. Jadi orang itu mengalami sakit dulu. Yang mana fase aktif ini biasanya ditandai dengan simptom positif. Yang kemudian diikuti dengan suatu deteriorasi. Misalnya begini, pasien itu merasa sangat ketakutan karena ada yang mengancam dia. Ada ya sekelompok orang yang akan membunuh dia. Sehingga dia munculnya apa? Menarik diri, nggak berani keluar. Itu ada aktifnya disertai dengan deteriorasi. Fase residual ini ditandai juga sekurang-kurangnya oleh 2 gejala yang menetap, yang tidak disebabkan oleh gangguan afek ataupun penggunaan nafsa. Pada simptom positif, maka yang muncul biasanya adalah halusinasi mungkin, waham, bicara kacau, agresivitas, misalnya seperti itu. Dan ada suatu deteriorasi atau kemunduran. Gejala prodromal atau residual itu sebetulnya sama, hanya kalau residual itu biasanya mereka aktif dulu, kemudian terjadi gejala residual. Tapi kalau prodromal itu tidak ada aktifnya, tapi muncul. Ada penarikan diri, ada hendaya nyata dalam fungsi peran misalnya, tingkah laku yang aneh, dalam perawatan diri, jadi malas mandi, afek tumpul, mendatar atau tidak serasi, pembicaraan yang tidak relevan. Ini bukan yang pembicaraan yang relevan, tapi pembicaraan yang tidak relevan atau ngelantur, ide atau gagasan yang aneh atau tidak lazim. Kemudian untuk melakukan diagnosis, panduan yang digunakan, kalau di dalam klinik adalah ICD-10 sampai dengan sekarang, yang di Indonesia dibuat dalam buku yang disebut dengan PPDGJ yang ketiga. Sedangkan yang dipakai di Asosiasi Psikiatrik di Amerika itu dibuat suatu DSM-4, sekarang sudah ke DSM yang kelima. Gambaran klinik gangguan skizofrenia menurut ICD-10 disebutkan bahwa gejala itu dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu simptom negatif maupun simptom positif. Simptom negatif di sini yaitu adanya suatu gangguan kognitif yang kemungkinan berhubungan dengan gangguan asosiasi proses pikirnya, yang juga berinteraksi kombinasi dengan emosi yang tumpul atau kemiskinan dari isi pikir itu sendiri. Sehingga pada simptom negatif itu nampak orang sepertinya tidak ada gejala aktif karena tidak ada halusinasi ataupun waham. Tapi kalau pada yang simptom positif itu ditandai jelas adanya halusinasi ataupun waham. Di sini positif dan negatif simptom. Kalau negatif itu saya biasanya ngajar itu 5A gitu ya. Agia. Alogia itu biasanya munculnya apa? Miskin bicara, miskin isi pikir. Kalau affective flattening yaitu ya dia kalau diajak ngomong responnya itu respon emosinya nggak ada. Datar aja.
avoidation atau apati, itu berarti nggak ada inisiatif, ya pasif gitu aja. Kemudian anhedonia asosialite, jadi orang sudah tidak ada keinginan apapun, tidak ada kesenangan apapun. Attentional impairment atau hendaya di perhatiannya. Sedangkan pada positif symptom, di sini ada halusinasi, ada waham, perilaku yang bisar, atau gangguan pikiran formal. Kriteria diagnosis yang penting di dalam ini yang digunakan adalah ICD-10 ya. Dikelompokkan ada 2 kelompok, yaitu kelompok yang pertama dikatakan kalau ada satu gejala yang jelas. Satu gejala yang jelas di dalam kriteria diagnosis di ICD-10 atau kalau di Indonesia adalah PPDGJ 3, A sampai D. Di mana A sampai D itu isinya adalah halusinasi akustik dan waham atau pikiran yang bisar. Jadi misalnya dia mendengar isi pikirnya sendiri, merasa ada yang nyedot pikirannya, merasa ada pikiran lain yang dimasukkan ke dalam pikirannya. Pikiran saya ini kayaknya didengar oleh orang lain. Jadi pikiran-pikiran bisar. Kalau ada gejala itu saja yang jelas satu, ada deteriorasi dan onsetnya 1 bulan, maka sudah bisa dikatakan orang tersebut mengalami gangguan skizofrenia. Seperti itu. Kalau yang B isinya adalah waham. Ada waham pengendalian misalnya, atau yang memanipulasi atau mempengaruhinya, feeling of passivity. Jadi semua yang dilakukan itu kayaknya bukan aku sendiri. Kayaknya ada sesuatu yang melakukan sehingga aku harus untuk bertindak itu saya harus ada yang mendorong saya supaya saya bisa melakukan aktivitas. Dikatakan ini feeling of passivity. Kemudian halusinasi pendengaran tadi sudah, kemudian juga waham-waham menetap lainnya yang tidak sesuai atau tidak serasi dengan persepsi, pikirannya, perasaannya, kayak begitu. Jadi kalau memeriksa Anda cenderung psikotik yang ke arah skizofren, ya carilah hal-hal yang besar ini dulu. Halusinasi Anda cari dulu yang halusinasi akustik untuk memudahkan, satu aja sudah bisa, kayak begitu. Kemudian untuk yang bentuk yang kedua ya tadi kan pertama kan A sampai dengan D. Sedangkan untuk yang selanjutnya sampai E sampai dengan H sekurang-kurangnya ada 2 gejala dari A sampai dengan H. Ini di sini ya. Jadi misalnya ada halusinasi. Apa halusinasi? Penglihatan. Halusinasi itu kan ada 5. Pendengaran tadi sudah dipakai di kelompok yang pertama, kemudian ada halusinasi visual, olfaktorius, misalnya gustatorik, taktil. Maka tidak boleh Anda mengatakan 2 gejala itu diambil dari E semua. Oh karena ada halusinasi visual, ada halusinasi taktil itu kan sudah 2, nggak boleh. Karena A sampai dengan H artinya bisa A dengan F, A dengan G, A dengan H, begitu seterusnya. Jadi tidak boleh dalam satu kelompok Anda gunakan. Misalnya di sini ada neologisme, tapi ada juga inkoherensi. Itu kan 2, nggak bisa. Itu baru H atau F saja. Jadi harus hilang. Pada pasien-pasien dengan gejala gangguan skizofrenia, onsetnya kurang dari 1 bulan, maka dia didiagnosis sebagai akut schizophreniform disorder. Kemudian kalau ternyata pasien itu ada gangguan skizofrenia, pada saat yang bersamaan dia mengalami gangguan afektif, maka dikatakan orang itu mengalami suatu gangguan skizoafektif. Dalam satu episode terjadi 2 hal yang bareng. Ada gangguan skizofrenia dan ada gangguan afektif. Dalam satu episode.
Tidak bisa misalnya sekarang ini 1 bulan ini dia gejalanya schizofren. Kemudian dia berubah menjadi ada gejala afektifnya nggak boleh. Tapi dalam satu episode itu muncul bersamaan ya. Tipe-tipe gangguan schizofrenia itu ada paranoid, heavy brain, kataton, tak terinci, kemudian depresi posschizofrenia, ada residual, simple schizofrenia atau simplex, schizofrenia yang lain atau schizofrenia unspecified. Kemudian untuk kode berikutnya yang F21 itu schizotypal disorder. Jadi di sini lebih ke arah kalau dulu dikatakan gangguan kepribadian, tapi sekarang di sini masuk ke dalam penyakit atau gangguan ya. Sedangkan F22 itu persistent delusional disorder. Ini suatu gangguan waham yang mana di dalam F22 itu yang muncul hanyalah waham-waham saja. Tapi harus dipahami bahwa waham di dalam F22 itu bukan waham yang besar. Karena kalau munculnya waham besar, dia masuknya ke dalam schizofren. Jadi wahamnya di luar itu. Kemudian pada F23, acute and transient psychotic disorder. Tergantung, kalau gejala lengkap schizofrenianya ada, apakah yang kelompok 1A sampai D, 1 gejala, atau E sampai H, 2 gejala minimal, berlangsung waktunya kurang dari 1 bulan, ada deteriorasi, maka dikatakan dia F23-2. Acute schizophrenia like psychotic disorder. Karena dia seperti schizofren hanya onsetnya nggak sama, maka tidak bisa dikatakan schizofren, dikatakan sebagai akut. Ini kelompok yang 23. Kemudian kalau yang F24 itu induced delusional disorder. Artinya apa? Seorang mengalami gangguan waham, maka di dekatnya, di lingkungannya dia, katakan dalam serumah ayahnya mengalami gangguan waham, maka pasangannya atau anaknya itu bisa mengalami gangguan waham juga. Makanya dikatakan induced delusional disorder. Sedangkan pada F25 itu schizoaffective disorder yang tadi saya jelaskan bahwa ada gejala schizofrenia dan gejala 28 other non-organic psychotic disorder. F29 adalah unspecified non-organic psychosis. Ini kalau pada schizophrenia paranoid, biasanya ditandai dia harus memenuhi kriteria schizofren dulu. Di kriteria schizofren itu kita lihat gejalanya yang ada adalah biasanya halusinasi dan atau waham yang jelas. Perhatikan kalimatnya halusinasi dan atau waham yang jelas. Jadi bisa halusinasi saja yang jelas, bisa waham saja yang jelas, onsetnya 1 bulan ada deteriorasi. Kalau seperti itu sudah bisa dikatakan bahwa itu adalah schizophrenia tipe paranoid. Tapi kalau seandainya misalnya Anda ketemu, kalau pada tadi dikatakan untuk menegakkan schizofrenia kan bisa 1 gejala, bisa 2 gejala. Di sini utamanya adalah halusinasi dan atau waham yang jelas dan tidak disebutkan adanya suatu gangguan progres pikir yang lain. Misalnya ada inkoherensi, ada neologisme, ada asosiasi longgar. Kalau ditemui ternyata halusinasi ada, waham ada dan jelas semuanya, tapi ada gangguan proses pikirnya, inkoherensi atau halusinasi, maka kita tidak bisa mengatakan itu tipe paranoid. Karena di dalam klausulnya di situ yang dijelaskan adalah halusinasi dan waham, tidak disebutkan adanya gangguan di proses pikirnya. Jadi di dalam tipe paranoid, halusinasi saja atau waham saja itu sudah bisa dipakai sebagai menegakkan diagnosis schizofrenia sekaligus menentukan tipenya. Sedangkan pada happy brain, jadi kalau paranoid yang terganggu adalah di isi pikirnya kan.
Sedangkan pada hebephrine, schizophrene yang terganggu ditandai apa? Disorganized pikir dengan emosi yang tumpul atau tidak serasi. Karakteristik by disorganized thinking with blunted and inappropriate emotion. Jadi pasien-pasien dengan schizophrenia hebephrine itu suasana perasaannya, emosinya itu tumpul atau tidak serasi. Dan di proses pikirnya itu sebetulnya sangat kacau, disorganized. Jadi kacau sekali. Kalau kacau sekali munculnya apa? Bentuknya misalnya apa? Inkoherensi, mungkin neologisme, mungkin word salad di situ. Dan biasanya onsetnya pada umumnya pada adolesen, ya. Kemudian selain masalah jadi pikiran dan emosinya tadi, biasanya juga nampak adanya suatu mannerism, ada grimas ring, kemudian ada tertawa senyum yang tidak serasi dengan apa yang terjadi. Kemudian ada juga tiba-tiba adanya suatu reaksi impulsif, meskipun tidak ada rangsangan dari luar. Dan biasanya orang-orang dengan hebephrine ini seringkali adalah isolasi diri. Prognosis pada hebephrine ini sangat buruk. Karena pada gangguan schizophrene hebephrine ini juga seringkali cepat perkembangannya disertai dengan simptom negatif. Khususnya adalah afek yang tumpul atau datar. Ini kan bagian dari simptom negatif ya. Ya ini yang biasanya prognosisnya memang jelek. Hebephrine itu biasanya pada dewasa muda atau pada remaja. Jadi kan Anda harus berpikir kalau ada gangguan di proses pikirnya, disorganized proses pikir, masalah-masalah paranoidnya harus disingkirkan. Apalagi ini kalau jelas. Karena di dalam paranoid tidak ada gejala dari disorganized proses pikir. Sedangkan pada katatun, gangguannya diutamakan pada aktivitas motorik. Biasanya pada katatun ada dua hal. Misalnya ada yang motoriknya meningkat. Bisa dikatakan sebagai hiperkinesis atau ada yang mengatakan itu furor katatun. Atau yang menurun malahan motoriknya, jadi sangat menurun sekali, bahkan kadang negatif, nggak ada aktivitas yang disebut dengan stupor. Atau automatic obedience dan negativism. Jadi bentuk katatonik itu ada yang furor katatun, yang hiperkinetik, yang luar biasa gelisahnya, tapi sebenarnya ada yang mematung ya. Oh ya, pada schizophrenia tipe katatun, gejala-gejala di sini adalah negatif, misalnya stupor, kemudian mutisme, nggak ngomong sama sekali misalnya. Dan gejala-gejala katatun ini tidak boleh digunakan sebagai penegak diagnosis schizophren. Beda dengan tipe paranoid atau mungkin pada yang hebephrine. Masih bisa gejala-gejala itu merupakan penegak untuk schizophrenianya, tapi untuk katatun ini nggak boleh. Kalau ada gejala katatun, Anda harus cari gejala lain yang mendukung schizophrenianya. Kenapa begitu? Karena pada schizophren katatun itu, pada gejala katatun, bisa ditemui pada gangguan bukan schizophrenia. Misalnya kasus-kasus organik kelainan di otak ya, munculnya bisa katatun, sindrom katatun, tapi dia bukan schizophren. Dia mungkin karena tumor, mungkin karena stroke post-stroke. Maka untuk menegakkan schizophren katatonik harus pisah. Gejala schizophrenianya dicari sendiri, dikumpulkan gejala katatoniknya memenuhi sindrom sekurang-kurangnya kan ada dua gejala. Misalnya stupor dengan apa? Stereotipi misalnya. Kok stupor bisa? Ya bisa juga. Stereotipinya mungkin hanya di jari aja ya gini-gini terus sudah biar katakan itu stereotipi misalnya. Itu baru gejala katatonik. Nah, schizophrenia harus digali. Anda harus cari yang mana. Bisa yang satu gejala tadi yang sangat jelas
dari A sampai D atau 2 gejala yang dari E sampai H, gitu ya. Kalau skizofren tak terinci, di sini kondisi psikotik yang dijumpai pada umumnya adalah tidak ada gejala yang nyata jelas yang bisa dimasukkan ke dalam tipe paranoid, baby brain ataupun kataton. Artinya apa? Ada gejala katatonnya? Iya ada, tapi dia nggak lengkap sehingga nggak bisa masuk ke kataton. Ada gejala paranoidnya? Ada, tapi nggak lengkap. Ada halusinasi auditorik, itu kan sudah, tapi nggak jelas, hanya kadang-kadang saja. Nah, makanya saya kalau meriksa, saya ngajarin ya, suka kamu meriksa harus diajari, nggak bisa kamu hanya mengatakan ada halusinasi, ada waham, nggak bisa. Harus dideskripsikan bahwa gejala itu selain ada, jelas atau tidak. Supaya Anda mampu mendiagnosis masuk ke tipe skizofrenia atau bukan. Kalau bukan yang mana? Epifrin kah? Kataton kah? Atau tak terinci misalnya seperti itu. Jadi pemeriksaan halusinasi dan waham harus detail. Tujuannya agar mampu saya mengatakan bahwa gejala itu mendukung ke tipe paranoid atau bukan gitu ya. Kalau schizophrenic depression di sini adalah seseorang yang mengalami suatu gangguan depresi, di mana dia sudah mengalami penyembuhan, gejala skizofrenianya sudah tidak ditemukan lagi, tetapi yang muncul adalah depresinya. Dan pada kasus-kasus dengan depresi skizofrenia ini, kasus untuk risiko bunuh dirinya semakin meningkat biasanya. Di sini ada residual skizofren. Tadi kalau residual berarti dia pernah mengalami gangguan skizofren yang aktif, fase aktif, kemudian sudah teratasi, tapi ada gejala sisanya. Gejala residual ini sama dengan gejala prodromal. Sekurang-kurangnya harus berapa gejalanya? 2. Jadi misalnya ada 2 gejala itu, dari gejala residual dan sudah pernah mengalami dia aktif, maka bisa dikatakan bahwa dia mengalami residual skizofrenia. Kalau skizofrenia simplex atau simpol skizofrenia, ini ditandai dengan perjalanannya pada saat perkembangan awal, waktu masih muda, masa perkembangan, dan berjalannya itu pelan-pelan, slowly. Dalam masa perkembangan itu yang muncul adalah social isolation, kemudian withdrawal, small activity, passivity, avolition, and dependence of the others. Di sini nggak ada halusinasi, nggak ada waham. Orang nampaknya orang nggak nyangka bahwa pada akhirnya ternyata dia sakit. Karena ya negatif tadi, nggak banyak ngomong, isolasi diri, ketemu orang ya diem aja kayak begitu, ekspresinya nggak ada, flat aja. Ya itu hati-hati kalau kayak begitu. Express the presence of hallucination and delusion, tidak ada, there is not ya. Jadi pada simplex schizophrenia ini nggak ada, yang muncul ada negatif-negatif seperti itu. Kemudian gangguan skizotipal. Kalau gangguan skizotipal ini ditandai dengan perilaku yang eksentrik ya. Jadi tingkah lakunya eksentrik. Ada penyimpangan pikir dan afektifnya. Di sini bisa terjadi pada orang dengan skizofrenia, tapi tanpa gambaran psikotik atau simptom skizofrenia yang jelas. Jadi hanya kelihatan tingkah lakunya aneh, penampilannya aneh. Mungkin Anda bisa melihat yang aneh itu kalau kita lihat seperti apa misalnya. Anda bisa lihat misalnya di jalan, orang dengan model punk ya. Maka dengan aksesorisnya yang sungguh luar biasa, dari rambut mungkin, kulit, telinga, mata, baju ya,
itu bisa ya memang seperti itu karena dia eksentrik kayak begitu. Tapi nggak ada halusinasi, nggak ada paham. Ngomongnya juga mungkin nggak ngelantur juga gitu. Ini gangguan paham. Di sini ditandai dengan adanya satu-satunya gejala biasanya adalah waham, hanya waham saja. Tapi dia bukan termasuk yang organik, skizofrenik ataupun afektif. Hati-hati pada persistent delusional disorder ini wahamnya apa? Waham yang non-bizar tentunya. Bukan waham-waham yang termasuk di dalam kelompok 1 penegaan skizofren tadi. Dari A sampai D, tidak boleh di situ. Nanti kalau wahamnya di situ berarti bukan gangguan paham lagi, masuknya menjadi skizofrenia. Jadi kalau misalnya ketemunya apa? Delusion of reference, delusion of persecutory misalnya. Itu saja berlangsung 3 bulan, melekat persisten, ada deteriorasi, hati-hati jangan-jangan dia adalah persistent delusional disorder ya. Ini dibagi ada yang delusional disorder sendiri khusus di sini adalah delusi gejalanya. Sepanjang hidupnya yang dialami adalah ya adanya waham itu, waham curiga. Curiganya apa misalnya? Curiganya adalah suaminya selingkuh. Gajinya nggak pernah dikasihkan semua ke istrinya, ke anak-anaknya. Jadi saya kalau bapaknya gajian saya ikut dok, karena nanti nggak sampai ke rumah. Jadi setiap bulan ya yang ikut, kalau gajian ya masih ikut. Gejala yang lain nggak ada. Jadi kalau ngobrol visualisasi, ya tersinggung masalah itu ya nggak muncul. Sepertinya ya biasa aja. Tapi kalau sudah mengenai apa yang menjadi pikiran salahnya itu bahwa suami selingkuh, nah itu jadi luar biasa itu nanti. Saya itu setiap tahun mesti pindah rumah, dok. Lah kenapa? Kalau di tempat baru suami saya itu mesti dengan tetangga. Sehingga saya harus pindah rumah. Maka kalau ngontrak rumah ya dulu ya setahun saja. Ada yang kayak begitu. Gejala psikopatologinya yang bahasanya halusinasi nggak ada. Kemudian pikiran intrusus yang lainnya juga nggak ada ya. Dan biasanya ini dialami oleh mereka yang middle age ya. Jadi bukan remaja yang kayak schizofren tadi, lebih ke usia yang lebih di atasnya lagi. Kalau yang akut and transient psychotic disorder di sini ada gejala psikotik, kalau dia ke arah schizofren juga bisa ada, onsetnya kurang dari 1 bulan. Sifatnya akut biasanya sekurang-kurangnya adalah 2 minggu. Ada gejala tipe yang khas itu muncul seperti skizofrenia, atau bisa juga kalau misalnya lengkap ya terjadi dalam waktu beberapa bulan, beberapa minggu atau beberapa hari. Biasanya gangguan ini tidak harus disertai dengan akut stres, tidak berhubungan dengan stres yang akut ya, masalah-masalah stresor akut, tapi betul-betul begitu saja bisa. Kemudian F24. Jadi tadi yang gangguan paham yang karena pengaruh yang lainnya. Biasanya ada 2 atau lebih orang yang mengalami suatu gangguan delusi yang mempunyai hubungan emosi yang sangat dekat. Maka salah satu bisa mempengaruhi yang lain sehingga mengalami juga gangguan paham. Makanya seringkali terjadi di rumah, ayahnya misalnya paranoid ya, gangguan paham. Rumahnya ditutupin semuanya sampai di korden-korden itu lubang-lubang ditutup karena merasa bahwa rumah kalau tanpa disertai ayahnya ini. Ya nurut semua. Dampaknya apa? Ini yang serumah ini jadi curiga semua akhirnya. Bahwa dia juga menjadi ketakutan, merasa ada yang mau menjahati dia, mau mencelakakan keluarganya, bisa seperti itu. Tapi sebetulnya kalau dicari nggak ada, tetangganya juga biasa aja, nggak ada yang apa yang seperti di pikiran mereka. Gitu. Kalau schizoafektif tadi sudah dijelaskan, gangguan sifatnya episodik.
secara bersamaan dalam waktu yang sama dan sama-sama menonjolnya ada gejala afektif dan gejala skizofrenia. Dan gejala masing-masing gejala ini tidak bisa, oh ini kalau ada gejala depresi berarti masuk depresi saja. Kemudian ada gejala skizofren masuk skizofren. Tapi sama-sama lengkapnya, sama-sama jelasnya sehingga dimasukkan skizoafektif kan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Di sini tidak dijelaskan bahwa onsetnya harus sekian hari, sekian minggu misalnya, atau sekian bulan, tidak ada. Sehingga dalam waktu episode yang sama ada gangguan sekurang-kurangnya beberapa hari. Hanya disebutkan itu. Artinya kalau gejala lengkap skizofrenia jelas, gejala lengkap afektif jelas, dalam waktu bersamaan sekurang-kurangnya 2 hari sudah bisa kita katakan itu skizoafektif, tentunya disertai dengan deteriorasi ya, mesti seperti itu. Prognosisnya bagus ini karena betul-betul episodik, ada bisa mengalami remisi yang full atau recovery betul, sehingga tidak ada defek seperti skizofrenia. Untuk tipenya bisa tipe manik, tipe depresi, atau tipe campuran, atau skizoafektif yang lain, atau yang tidak khas. Gangguan skizofrenia itu faktornya banyak. Faktor genetik misalnya, ternyata di dalam populasi normal itu ada 1% orang bisa mengalami gangguan skizofren. Kalau orang tuanya mengalami gangguan, maka 5,6% keturunannya. Sedangkan kalau saudara kembarnya yang mengalami gangguan, maka pasangan itunya 10,1%. Dan untuk anak-anak 12,8%. Jadi cukup tinggi ya. Tanpa ada genetik pun ternyata 1% di populasi normal bisa terjadi orang dengan gangguan skizofrenia. Etiologi gangguan skizofrenia sampai sekarang sebetulnya nggak ngerti. Kalau mungkin sudah bisa diketahui gangguannya itu apa, tentunya kita bisa melakukan pencegahan seperti pada misalnya orang kena COVID ya. Kalau sudah ketemu namanya vaksin atau imunisasinya sudah jelas, etiologinya kan jelas, tapi vaksinnya belum ketemu juga belum bisa. Seperti skizofrenia juga begitu. Atau jenisnya apa, semuanya empiris, teori-teori semuanya. Tapi sebetulnya apa sih? Belum tahu sampai sekarang. Jadi ya susah. Jadi kan untuk menjadi skizofren 1% lagi, banyak loh 1% itu. Kemudian tadi faktor, ada yang menyebutkan juga kalau etiologi dari faktor internal, kemudian faktor eksternal. Faktor internal berarti ada genetik, kelahiran, biochemical ya. Kalau eksternal itu mungkin karena trauma, infeksi, susunan saraf, adanya stres, seperti itu. Makanya bisa orang mengalami gangguan skizofren. Ya. Kemudian teori skizofren ada juga yang mengatakan hipotesis dari dopamin ya. Di sini dikatakan gangguan skizofrenia itu dasarnya adalah gangguan dari neurotransmisi di otak. Sehingga pengaruh pengobatan yang menggunakan antipsikotik itu diharapkan mampu menghambat adanya dopamin yang dianggap sangat tinggi di dalam sistem itu. Jadi ada sistem blocking kerja dopamin di otak. Atau mungkin adanya zat-zat yang menyebabkan dopamin releasing drugs. Jadi ada obat-obat yang membuat dopamin itu banyak diproduksi. Misalnya dicontohkan ada amfetamin, meskalin, dietilamid, lysergic acid ya. Obat-obat itu dianggap merangsang produksi dopamin sehingga bisa memunculkan gejala psikotik. Teori klasik hipotesis dopamin untuk skizofrenia dikatakan bahwa
simptom psikotik schizofren ini berhubungan dengan hiperaktivitas dari dopaminergik di dalam otak. Jadi pikiran kita bahwa nek dopamin ini dhuwur ki marake wong dadi psikotik schizofren misalnya begitu. Hiperaktivitas dopaminergic system yang terjadi pada schizofrenia akan menyebabkan peningkatan sensitivitas dan jumlah dari dopamin D2 reseptor. Jadi memang jumlahnya banyak atau menjadi sensitif si reseptor itu untuk memproduksi jumlah dari dopamin 2 itu. Dopamin hipotesis ini ada variasi neurotransmitter lain yang menjadi hipotesis terjadinya schizofren, yaitu misalnya ada norepinefrin, serotonergic, kemudian glutamatergic, beberapa sistem peptidergic. Ini berdasarkan pengaruh atipikal antipsikotik. Teori-teori pengobatan dengan menggunakan antipsikotik ini obat antipsikotik itu. Kemudian model kontemporeri, misalnya konsep neurokognitif, gangguan neurokognitif, ada bervariasi tanda dan gejala yang menggambarkan secara mendasar terjadinya suatu defisit kognitif, di mana itu terjadi pada orang dengan gangguan schizofrenia. Akan dikatakan simptom dari schizofrenia disebabkan meningkat juga karena adanya kognitif dismetria. Kemudian ada juga konsep schizofrenia karena neurodevelopmental disorder, ada seperti itu. Jadi yang masih sering digunakan dan untuk obat-obatan juga itu biasanya teori dopamin. Jadi obat-obat yang digunakan ini bisa obat itu bekerja untuk mengurangi jumlah dopamin. Bisa obat itu bekerja dengan mencegah supaya tidak jadi sensitif sehingga tidak terjadi produksi dopamin yang berlebihan, misalnya seperti itu. Jaras dopamin itu sendiri itu ada di jaras misalnya mesolimbik, ada di jaras mesokortikal, ada di nigrostriatal, kemudian ada di tuberoinfundibuler. Mereka punya fungsi sendiri-sendiri. Untuk yang di mesolimbik dopamin, jaras itu akan terjadi hiperaktif, maka yang muncul apa? Simptom positifnya meningkat, terjadi agresivitas dan hostilitas. Jadi kalau Anda ketemu orang schizofren dengan marah, rusak, kasar kayak begitu, berarti kita bayangkan bahwa dopamin di jaras mesolimbik itu yang meningkat. Kemudian kalau mesokortikal dopamin itu jumlahnya menurun, maka yang muncul beda lagi, bukan psikotik itu, tetapi apa? Negatif simptom atau kognitifnya yang tidak baik. Ada defisit kognitif di situ. Kemudian pada nigrostriatal dopamin, jaras nigrostriatal, kalau ini terjadi suatu gangguan di sistem saraf ekstrapiramidal yang mengontrol gerakan motorik, ini akan menurun dopamin di sini, maka yang terjadi apa? Gangguan gerak yang terjadi Parkinson. Maka obat-obat antipsikotik tadi yang misalnya dia bekerja di dopamin nigrostriatal ini terlalu kuat sehingga menekan dopaminnya, yang muncul terjadi adalah Parkinsonisme ekstrapiramidal, misalnya gerakannya jadi rigiditas, ada akinesia atau bradykinesia atau mungkin tremor. Berarti Anda bayangkan obat-obat itu sudah terlalu kuat menekan dopamin, terutama di jaras nigrostriatal. Sedangkan pada tuberoinfundibuler dopamin di jaras itu dipengaruhi oleh inhibisi dan pelepasan aktif prolaktin. Kalau terjadi penekanan di jaras tuberoinfundibuler ini, maka yang terjadi efek sampingnya apa? Prolaktinnya meningkat
sehingga terjadi galaktore, amenore, atau disfungsi seksual. Jadi sama-sama dopamin, tapi kita harus tahu dia di mana. Muncul efek sampingnya, muncul gejalanya juga akan berbeda-beda. Ini gambaran Jaras tadi, ada dopaminergic, kemudian tubular gitu ya, seperti itu. Contoh aja supaya bisa dibayangkan. Etiologi schizofren dari perkembangan neuron dikatakan bahwa ada suatu perbedaan faktor yang menyebabkan terjadinya suatu schizofrenia, baik secara genetik kalau neurodevelopment perkembangan itu, atau lahir karena infeksi. Jadi misalnya kelahiran bayi yang mengalami suatu trauma, maka kemungkinan dia untuk mengalami suatu gangguan schizofrenia itu adalah lebih tinggi. Pada saat terjadi kehamilan, bulan-bulan pertama, itu kan terjadi pertumbuhan organ-organ termasuk organ otak juga. Diharapkan mulai dari sini kan sudah harus berjalan dengan baik sehingga tidak ada kekurangan dari perkembangan brain tadi. Kalau ini sudah terbentuk, maka ini kan kayak komputer toh, kan kudu ono software-nya. Maka mulai bulan kedua sudah mulai terisi software-software itu. Dan biasanya pada bayi yang di dalam kandungan pertama kali yang bisa dialami itu adalah pendengarannya dan penciumannya. Pendengaran yang didengar pertama kali dikenal dengan ibunya adalah degup jantung ibunya. Sedangkan penciuman yang didengar adalah air ketuban. Sehingga nantinya pada saat dia lahir, maka yang dicari adalah suara itu. Kalau sekarang proses kelahiran kan dia dilahirkan langsung ditaruh di dada ibunya ya. Maka bayi itu respect, dia akan seperti bergerak naik ke atas, sebenarnya apa, mencari di mana suara itu yang pada saat di dalam kandungan dia ada. Dia mencari bau, bau itu seperti bau ibunya, dia rasakan seperti itu. Sehingga Anda bisa membayangkan bahwa kalau penciuman kemudian pendengaran sudah mulai dilatih di dalam kandungan, tentunya untuk meningkatkan kemampuan anak itu sejak dalam kandungan sudah harus dibiasakan. Bukan hanya itu, tapi misalnya kalau secara religi didengarkan ayat-ayat Al-Quran, misalnya diucapkan kata-kata yang baik, sehingga nanti pada saat lahir harapannya dia akan jadi seperti itu, perkembangannya juga akan baik. Kalau ternyata di dalam kandungan ternyata ada suatu masalah pada saat ibu mengandung, katakan trimester ketiga mengalami influenza saja, maka kemungkinan untuk menjadi schizofren juga sangat tinggi. Ini virus kan itu. Jadi ini genetik berarti ya anggota keluarga mungkin yang mengalami gangguan seperti itu bisa. Untuk pengobatan gangguan schizofrenia biasanya diberikan obat-obat konvensional antipsikotik, ada atipikal, antipsikotik. Yang klasik itu ya ada chlorpromazine, chlorprotixen. Sekarang di sini nggak ada, yang ada chlorpromazine ini, dan ini pun sekarang sudah harusnya ditarik karena sudah tidak diizinkan lagi oleh PDSKJI ya sebetulnya karena efek sampingnya. Kemudian ada haloperidol, kemudian itu masih ada, trifluprasin itu masih ada. Yang lain-lain tuh fluphenazine, dekanoat tuh masih ada, itu yang sekarang sisonoat itu. Sedang droperidol sudah kita nggak ada lagi, yang lain sudah nggak banyak, nggak ada ini. Sedangkan untuk obat-obat yang atipikal itu ada amisulpirid, clozapin, olanzapin, quetiapin, risperidon, sertindol, sulpirid, aripiprazol, itu ya banyak sekali itu di situ. Penerapan gangguan schizofrenia kita bisa menggunakan terapi biologi dan intervensi psikososial. Jadi kalau Anda ditanya penata laksanaan terapinya, ya harus bagi dua, biologi dan psikososial. Kapan diberikan terapi biologi? Fase akut diberikan, stabilisasi diberikan, pemeliharaan juga diberikan. Jadi kalau ditanya kapan, ya tadi kembali lagi ke perjalanannya kan kronik ya, progresif.
Maka ya itu terus yang harus Anda berikan. Kemudian psikososial intervensi kapan diberikan? Akut sudah mulai diberikan. Stabilisasi, fase stabil atau pemeliharaan sama dengan terapi biologi. Jadi jangan salah kalau nanti untuk psikososialnya nunggu kalau dia sudah stabil. Tidak. Sejak awal akut pun sudah harus diberikan. Hanya apa yang akan diberikan, bagaimana dan kepada siapa. Jadi seperti itu. Untuk terapi biologi fase akut ini dasarnya adalah pemilihan obat yang akan diberikan berdasarkan klinis dari yang dialami oleh pasien itu. Di dalam penata laksanaan gangguan skizofrenia di PDS-KJI itu dikelompokkan ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 1 itu antipsikotik generasi pertama. Jadi APG 1, bahasanya haloperidol, trifluorasin, chlorpromazin seperti itu. Kelompok kedua ada risperidon, olanzapin, quetiapin, ciprasidon, aripiprazol. Kelompok ketiga clozapin untuk gejala psikotik persisten. Jadi kalau Anda menggunakan clozapin tentunya untuk mereka yang sudah gejalanya persisten. Jangan sampai pasien dengan F232 pasiennya akut baru pertama kali sakit langsung diberikan clozapin ya. Kemudian kelompok keempat adalah antipsikotik injeksi jangka panjang. Itu seperti itu. Tindakan terapi elektrokonvulsif perlu dipertimbangkan pada pasien yang psikotik, apalagi diagnosisnya katatun, dan atau adanya ide maupun perilaku bunuh diri yang berat dan persisten yang gagal dengan terapi sebelumnya termasuk penggunaan clozapin. Maka berikan terapi elektrokonvulsif. Di rumah sakit ini tindakan terapi elektrokonvulsif cukup banyak. Kenapa? Karena di sini rumah sakit tipe A. Yang dikirim ke sini pasien-pasien yang sudah berulang kali sakit mubeng-mubeng, tiga obat apa wae tidak mudah untuk mengalami atau melalui fase akut sampai ke residu aja susah. Sehingga dianggap itu semacam kondisi yang sudah persisten. Akhirnya seringkali kalau di sini ya banyak dilakukan tindakan elektrokonvulsif. Pada fase stabilisasi atau pemeliharaan, ini kita tetap melanjutkan obat yang sudah diberikan di fase akut, di mana pada saat itu sudah mampu mengendalikan fase akutnya. Misalnya, diberikan haloperidol 2 kali 5 mg. Pada fase akut itu ternyata bisa mengendalikan gejalanya, halusinasinya, wahamnya, diukur dengan PANSCORE, turun 50% sekurang-kurangnya. Maka ini harus dilanjutkan distabilisasi atau pemeliharaan dengan harapan gejala-gejala aktifnya akan hilang. Apabila ternyata di fase akut itu gejala tidak bisa dikendalikan dengan obat-obatan, maka perlu dipertimbangkan dengan tindakan terapi elektrokonvulsif. Intervensi psikososial tujuannya adalah menurunkan gejala. Kenapa kok bisa? Jadi untuk menurunkan gejala itu kadang bukan hanya obat saja, tapi butuh intervensi psikososial. Menurunkan efek negatif perawatan. Apakah itu stigma atau kok aku nanti kalau dirawat di sana diikat loh. Ya kan memang benar kan? Diikat di sini, dikurung nanti di sini. Nah, itu kan efek negatif perawatan. Nah, untuk mengatasi itu maka perlu intervensi sosial. Siapa diberikan edukasi misalnya kepada keluarganya, kepada pasiennya, tujuannya apa, apakah itu dilakukan terus, kapan akan diakhiri misalnya. Meningkatkan kompetensi sosial, menurunkan stigma dan diskriminasi. Dan kemudian juga untuk supaya keluarga itu memberikan dukungan yang positif terhadap pasiennya. Dukungan sosial yang diharapkan untuk pasiennya. Kemudian juga pemberdayaan konsumer ya. Ini diberikan makanya sejak akut, bukan hanya pada saat akhir. 8 area psikososial yang perlu dinilai.
Di sini apa saja kalau Anda melakukan intervensi sosial, maka harus dinilai dulu psikiatriknya, manajemen gejala dulu. Apa atau gejala yang ada? Oh, ada halusinasinya, ada waham, ngomongnya kacau. Nah, hati-hati, kalau ngomongnya kacau, mbok omong-omongi ya ngel. Jadi apa yang dilakukan dulu? Manajemen dulu gejala itu harus diatasi misalnya. Kemudian sosial, hubungan dalam keluarga dan masyarakat perlu dibina dengan positif. Vokasional dan edukasional, yaitu keterampilan menyelesaikan masalah, motivasi kepada keluarganya, kepada pasiennya. Orang dengan gangguan skizofrenia itu masalah dengan dirinya itu banyak sekali. Dengan gangguannya itu sangat luar biasa. Sehingga kadang-kadang Anda meriksa pun juga nggak mudah karena merasa bahwa saya nggak sakit, insight-nya jelek kan? Orang dengan gangguan skizofrenia itu, kenapa saya ditanya-tanya? Aku kan nggak ada gejala kayak gitu, aku kan hanya halusinasi saja. Loh, lucu banget ya. Aku nggak sakit, nggak ada apa-apa, tapi aku hanya halusinasi kalau ditanya. Halusinasi itu yang dulu waktu di rumah, sekarang di sini enggak. Jadi ngomongnya kan kayak begitu kan. Kemudian keterampilan hidup dasar ini juga terganggu. Ora tahu adus, ora tahu ganti kelambi, ora tahu gosok gigi, rambutnya ngantek gimbal. Itu juga rasanya ditakoni lah, kenapa rambutmu ngantek ngono kuwi? Lah aku lunga terus kok. Lah ya lunga ya ora apa-apa ora tatus ora. Jadi sampai di sini tuh ya stungone akeh banget. Kemudian finansial atau budget. Dijelaskan bahwa pengobatan yang panjang butuh dana yang bukan sedikit ya, sedikit-sedikit tapi waktu sekian bulan, sekian tahun ya. Itu akhirnya kan juga banyak sehingga mungkin kita bisa memberikan edukasi, butuhnya asuransi misalnya. Sumber-sumber di masyarakat dan aspek legal, kesehatan atau medical yang sifatnya konsisten di dalam pengobatan. Pasien itu kadang-kadang aku wis mari, wis ora butuh obat meneh, aku wegah kontrol ora ngombe obat. Itu yang terjadi. Sehingga nggak susah kalau pasien sudah kayak begitu itu. Kemudian perumahan, butuh lingkungan yang aman. Contohnya tadi pasienku sini orang 10 kuwi sebelah, aku tuh nggak bisa keluar dok, masuk terus lah piye kok iso keluar. Ya itu loh dokter kok nggak tahu toh, sebelah saya itu kan suka ngirim-ngirim santet. Jadi saya nggak bisa keluar, terancam dok. Nah, itu kan dari manajemen gejalanya harus diatasi dulu, sampai dia dikandani. Saya tadinya mau pulang kan, jadi rata isi tak ureh kila, ini ngono ya terusan. Ya, itu seperti itu. Kemudian intervensi psikososialnya apa? Psikoedukasi misalnya. Kalau pasien mau mondok, pertama kali datang untuk minta pengobatan, maka butuh psikoedukasi. Bagaimana gejalanya, sifatnya, perjalanan sakitnya, terus kemudian prognosisnya, rencana pengobatannya, efek samping obatnya, kemudian apa kemungkinan itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Sekali itu belum tentu dia mudeng. Iya tetap iya. Tapi nanti kontrol berikutnya dokter aku nggak paham lagi, nanti dia minta jelaskan lagi. Itu memang harus begitu, namanya edukasi ya. Kemudian intervensi keluarga, misalnya keluarganya ini ceriwis banget ya. Kabeh dilokke misalnya, mbok kamu itu nek esuk mbok yo tangi to yo. Mosok tangine ya minawane rak karuan. Wis dikandani lho tangi sing esuk kudu. Kenapa sih tujuannya apa toh Ibu? Bangun pagi kan. Kenapa banyak sekali yang diomongin? Ya sudahlah, ayo bangun pagi. Kalau belum ya diulangi lagi. Ayo digandeng, diraupi ya rak popo misalnya. Tapi kita jangan terlalu banyak ngomong. Ekspresi emosi yang tinggi itu memicu pasien itu menjadi tambah sakit atau kambuh. Kemudian terapi kognitif perilaku. Ini kalau sudah mulai pikiran rasionalnya jalan, tidak negatif lagi, tidak psikotik muncul, maka diberikan terapi kognitif perilaku. Untuk supaya tidak mudah kambuh, biasanya terapi-terapi psikososial gini. Pelatihan keterampilan sosial, vokasional, remediasi kognitif, dukungan kelompok sebaya.
Ini semuanya untuk mempersiapkan pasien itu setelah sakit dia bisa mandiri, setidak-tidaknya tidak merepotkan orang lain. Makanya di sini ada yang namanya rehabilitasi sosial. Diajarkan bagaimana nanti kalau bisa dia mandiri. Hanya saja kadang-kadang petugasnya itu seorang telaten, sabar ditandangi dhewe. Gawe kebon dhewe, akhirnya sing duwe ora pasiennya nih sing duwe petugas. Itulah ya memang seperti itu. Kemudian efek samping obat antipsikotik. Ya. Antipsikotik itu sebenarnya ada pelajarannya sendiri ya. Ini nggak bisa, mungkin saya hanya jadi satu, nggak bisa saya sampaikan semuanya, tapi saya singgung sedikit. Ini efek samping obat antipsikotik yang saya sampaikan yang sering terjadi pada obat-obat yang biasa digunakan oleh pasien. Ada ekstrapiramidal atau dyskinesia tardif. Ekstrapiramidal itu munculnya apa? Tremor, rigid. Kadang pasiennya ngomong, dok, otot saya sakit semua ini. Kalau nggak paham, obatnya diteruske, baik. Nanti tahu-tahu sudah jadi rigid pasiennya, sudah jadi kaku. Distonia. Ya, jadi Anda harus misalkan kadang ada yang dokter jaga itu laporan, dok, pasien enggak mau makan. Enggak mau makannya kenapa? Panas kah? Enggak bisa nelan kah? Mual kah? Kalau ternyata dia enggak bisa nelan, jangan-jangan efek samping obat. Nanti jangan dia distonia. Dok, enggak ada tremor kok, enggak ada rigid kok. Ya bagi. Artinya Anda harus kuasai betul. Coba nanti minta lihat di UPIP juga ada forum mengenai efek samping obat. Itu dilihat, ditanya, kalau itu tanya pembimbingnya, yang dimaksud ini apa toh, supaya dijelaskan. Kemudian peningkatan prolaktin. Peningkatan prolaktin itu menimbulkan apa? Bisa ginekomasti, bisa, dok, masa uang lanang kok metu asinya ya dok? Nanti atau mungkin si gadis bilang, dok, aku kan belum nikah, belum punya anak, kok ada asinya ya? Itu berarti ada peningkatan prolaktin. Apa yang harus kamu lakukan kalau keluhan begitu? Jangan buat terus kewe obate, kasihan. Itu bisa terjadi infertil. Kemudian pertambahan berat badan. Nah, ini yang bikin pasien juga malas. Dok, badanku sekarang naik 10 kilo, ini hampir 100 kilo loh ini. Kalau malam saya nggak tidur, kenapa? Nggak tidur. Kalau yang nggak tahu, kita nggak hati-hati. Malam itu lapar. Bangun dia, makan dia, ngemil lagi. Dan makanan-makanan kayak begini kita harus edukasi dengan pola makan yang sehat. Karbohidratnya jangan tinggi, tingginya seratnya yang tinggi. Kalau karbohidrat tinggi, warak sedelok terus cepat luwe. Nanti dampaknya dia makan lebih banyak lagi. Akhirnya overweight, akhirnya jadi diabetes tipe 2. Hiperkolesterol, hipertensi. Sehingga ini harus edukasi kayak gini nggak gampang. Kemudian abnormalitas glukosa, yaitu metabolic syndrome ya, biasa terjadi pada obat-obat terutama yang APG 2. Abnormalitas lipid, pemanjangan QTc interval, ini seringkali terjadi kematian ya untuk QTc interval. Hati-hati karena terjadi aritmi nantinya. Sedasi, ngantuk, dok, tidurku masa 12 jam lebih, bangun jam berapa? Pokoknya kalau jam 10 itu sudah paling gasik. Kalau kurang dari itu saya nggak bisa, pusing saya dok. Nah, terus bangun jam 12 toh dok, kok iso? Ya, aku tidurnya baru bisa jam 12, aku 12 jam lebih tuh. Dicoba. Apa ya, kita mau diam saja kayak begitu. Harus hati-hati, jadi kita harus teliti pada saat melakukan evaluasi efek samping obat. Hipotensi. Saya curiga kemarin pasien ini sing aku Mbak Ilham yang di ruang 6 ya. Pasiennya tidak suruh bangun, saya pengen periksa. Pasien itu nggak mau tidur di atas, dok, tidur di bawah terus. Tak suruh tangi, tak mau. Kok geloyoran kayak Parkinson kayak begitu. Waduh, pasien kenapa iki? Aku obatnya ngasihnya kayak begini, ternyata tensinya drop 74, untung rak mati pasiennya. Itu kan bahaya sekali potensi ortostatik kayak begitu. Bradikardi lagi. Biasanya kan kompensasi kalau kayak begitu, nadinya cepat. Kalau ini nggak bradikardi. Kemudian efek samping antikolinergik. Obat-obat untuk efek samping ekstrapiramidal. Jadi kalau muncul terjadinya ekstrapiramidal,
Maka bisa diberikan misalnya kalau targetnya adalah akathisia, dystonia atau Parkinson, bisa diberikan trihexyphenidyl gitu. Trihexyphenidyl hidroklorid bisa 1 sampai 15 mg per hari, dan ini waktu paruhnya itu 4 jam, cukup cepat ya kerjanya. Atau diberikan amantadin, misalnya akathisia atau mungkin Parkinson. Akathisia itu gimana toh? Akathisia itu pasien merasa bahwa dok saya nggak bisa diam nih, kok pengennya jalan terus ya dok ya. Gimana ya dok, aku nggak gelisah banget aku jadinya. Jadi kalau yang tidak paham, pikirannya pasiennya gelisah, akhirnya obatnya ditambah. Ya kan bukan tambah baik, tapi tambah gelisah nanti. Karena itu efek samping obat yang disebut dengan akathisia. Kemudian kalau akathisia saja bisa diberikan propanolol. Propanolol itu 30 sampai 90 mg per hari, waktu paruhnya 3 sampai 4 jam. Hanya saja hati-hati karena pengaruh di kardiovaskulernya. Saya juga kadang-kadang takut memberikan dosis yang sedemikian tingginya. Kemudian bisa diberikan lorazepam apabila akathisia supaya pasiennya agak ngantuk, tenang, tidur. Difenhidramin, saya lebih senang menggunakan difenhidramin pada pasien akathisia, dystonia, Parkinson ya. Bisa diberikan dosis 25 sampai 50 mg per hari. Di sini itu adanya injeksi, tabletnya nggak ada. Saya daripada menggunakan trihexyphenidyl, lebih senang menggunakan ini difenhidramin. Ya langsung cepat banget kok soalnya. Kemudian untuk dystonia cukup bagus, Parkinson juga meskipun tidak menyembuhkan, tapi mengatasinya cukup lumayan lah daripada menggunakan trihexyphenidyl. Mungkin demikian ya apa yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan di WA aku tak jawab. Nah ini daringnya juga masih gradul sampai belum bisa ya. Atau mungkin kalau misalnya ada yang bertanya barangkali satu pertanyaan, masuknya mana ini ya? Ini nih ya, window ini ya, share ya. Ini tuh. Izin bertanya dok. Oke, silakan. Ya, tadi kan macam-macam skizofrenia itu ada banyak ya dok. Nah, kira-kira kalau di lapangan nanti keluhan yang dibawa oleh pasien itu seperti apa? Kemudian membedakan antara halusinasinya si pasien skizo dengan pasien yang hanya merasa skizo padahal dia sebenarnya normal itu bagaimana? Terima kasih. Ya, ini siapa yang bertanya ya namanya ya? Muhammad Ilham. Siapa? Ilham Gandhi dok. Ilham Gandhi. Oh iya. Kalian nasi podo mas, jenengmu mas. Ya. Jadi orang-orang dengan gangguan skizofrenia itu datang ke rumah sakit kalau sudah misalnya hospitalisasi atau mungkin sekedar rawat jalan, bermacam-macam memang. Ada yang mengeluh misalnya tidur, aku nggak bisa tidur. Ada yang meruh misalnya keluarganya yang mengatakan bahwa itu anak saya kok malas sekali ya, nggak pernah mandi, di kamar terus, ngurung terus. Atau mungkin dia mengatakan, oh kok ngomong sendiri ya dok misalnya. Sekarang itu kalau ngomong kok nggak bisa dipahami ya, ngomongnya geladrah kalau cerita misalnya. Atau mungkin dia mengatakan keluarganya, ini kok anak saya atau keluarga saya itu kok cerita katanya dia punya kemampuan, punya aji-aji yang katanya dia bisa menjadikan menyembuhkan orang misalnya. Jadi gambaran dari pikiran-pikiran besarnya itu yang disampaikan. Kalau ada hal yang seperti itu, pikiran kita satu, bahwa dia gangguan jiwa berat, psikotik. Yang sakit tidak merasakan sakit, tapi orang lain melihat bahwa itu sudah mengalami suatu hal yang aneh atau tidak wajar. Kalau sudah begitu, kita harus cari gejala psikotiknya mengarah kemana. Sekarang kita lagi belajar skizofren, maka kita cari, itu termasuk yang kelompok 1, misalnya satu gejala yang khas, dari A sampai D, sehingga kita cari pikiran-pikiran bizarnya atau waham bizarnya atau halusinasi auditorik yang khas, misalnya komentar, yang kemudian diskusi misalnya, atau mungkin ngobrol sendiri misalnya seperti itu, atau waham-waham bizar. Kalau itu hanya ada satu, itu sudah cukup. Kita tinggal lihat sudah berapa lama. Kalau onsetnya 1
Kalau dia ternyata baru kurang dari 1 bulan, kita Anda cari, Anda harus jeli mencari satu gejala lain yang bisa menegakkan apakah dia masuk ke dalam skizofrenia atau bukan. Kalau hanya waham saja yang muncul, pikiran kita kemana? Ke arah gangguan waham. Nah, ke arah gangguan kita harus tahu onsetnya berapa lama, sekurang-kurangnya 3 bulan. Kalau kurang dari itu belum masuk gangguan waham, jadi masuknya ke F23. Apa sih bingung? Karena kalau di lapangan tuh kadang-kadang masuknya itu sudah ngamuk. Skizofren yo ngamuk, wong depresi yo ngamuk, afektif yo ngamuk, nafsa yo ngamuk. Tampilannya seperti itu. Si kita yang harus ngerti, kok ngomongnya kok kacau banget ya, ngomongnya nggak bisa dipahami, inkoherensi, neologisme, itu masih psikotik berat ini. Berarti kalau psikotik berat, organik atau non-organik, drug atau bukan, nah itu juga harus dicari. Makanya nanti di dalam, kalau Anda sudah masuk klinik, di situ sudah dibuatkan acuan supaya Anda belajar wawancara lebih rinci. Memang kalau belum praktek sih Mbak Yake, tidak gampang ya. Kakak kelasmu yang di sini ya bingung nggak Mas? Ya, ada lagi yang mau nanya? Apa lagi? Baik, terima kasih Dok. Sudah sama? Gimana? Sudah mudeng apa masih rodok bingung? Apa rodok mudeng? Rodok mudeng lumayan. Insya Allah agak mudeng Dok. Wah, alhamdulillah. Ya, sudah. Ada lagi? Itu kalau Anda belajar itu ya, pokoknya wes sore ini ya wes ngantuk, panas, kesel. Carane kucing ora ketok. Sehingga Anda harus segala pendengaranmu, penglihatanmu, perabaanmu, perasaanmu, kognitifmu harus kamu kerjakan semua untuk belajar skizofrenia. Hanya sekali kurang karena itu butuh pembelajaran yang berulang kali. Satu hal saja tapi kamu harus berulang kali. Misalkan mau belajar apa? Saya mau belajar memeriksa waham misalnya. Itu harus ulang kali, berulang kali ditanya meskipun itu wahamnya sama, mungkin dari pasien yang sama. Belum tentu bisa menyimpulkan betul-betul yang sebenarnya. Karena kita butuh pengalaman yang sangat terbiasa ya. Wong delok pasien ngamuk wis wedi to soalnya takon barang. Itu. Wes, ada lagi? Bagaimana? Sudah, kalau sudah maghrib, aku dosa nek maghrib. Insya Allah cukup Dok. Cukup nggih? Ya, alhamdulillah, insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan ini mahasiswa bisa mengikuti semuanya. Meskipun mungkin awal ini masih agak gerudal-geradul ya penggunaan Google Meet. Saya juga baru ini, biasanya pakainya Zoom, jadi rotok gampang itu. Nanti kuliah saya ke depan hari apa? Senin ya? Kalau nggak salah setelah ini. Iya Dok, Senin. Senin ya. Jamnya sama ya Mbak ya? Sama nggak jamnya? Jam apa lebih gasik lagi? Sama Dok, jam 15.30. Oke, alhamdulillah lebih longgar ya. Terima kasih atas perhatian mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan yang disampaikan betul diserap dengan baik. Meskipun sudah sore paling tidak 70% ya. Mungkin tidak bisa 100% karena baru sekali. Nanti kalau sudah terbiasa belajar psikiatri makin meningkat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter. Oke.
Bapak Deli. Gimana? Nih, Pak, keluar dari panggilan di sini. Ini ada. Orang tangan gue metune orang. Ini apa sih tanda stop iki?